Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, lahirnya Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Fil atau 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, keturunan dari suku Arab Quraisy. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun Fil atau tahun gajah karena pada tahun tersebut bersamaan dengan datangnya pasukan Abrahah dari negeri Habasyi menuju ke negeri Yaman yang mengendarai gajah untuk merusak dan menghancurkan Ka'bah. Maka di tengah-tengah perjalanan mereka dibinasakan oleh Allah dengan diperintahkan burung-burung yang membawa batu-batu kecil untuk membinasakan Abrahah beserta pasukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap bergajah? Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia dan mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Di masa kecil Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai seorang pengembala kambing bersama dengan teman-temannya. Hampir setiap hari beliau mengembalakan kambing-kambingnya ke suatu tempat ke tempat lainnya. Hal itu mengingat karena kehidupan beliau sejak 3 bulan dalam kandungan, ayahnya Abdullah meninggal seketika saat berdagang ke negeri Syam. Umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal ibunya yaitu Siti Aminah ketika bersama-sama mengunjungi makam ayahnya di sanak familinya di Madinah. Umur lebih kurang 8 tahun, beliau, neneknya Abdul Muttalib meninggal. Kemudian beliau hidup bersama pamannya Abu Talib dan ikut berdagang. Dan begitulah seterusnya kehidupan beliau yang amat sederhana sampai beliau Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ke bumi itu telah banyak membawa perubahan-perubahan dunia, terutama pada bangsa Arab Jahiliyah, baik di bidang keagamaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Karena sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki oleh pribadi Nabi Muhammad SAW telah membawa cahaya baru, seperti sifat jujur, dapat dipercaya, berani menegakkan kebenaran, adil dan bijaksana, sopan, rendah diri, berbudi mulia, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW telah membawa suatu cahaya Islam dan sekaligus sebagai suri teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul atau utusan yang membawa tugas untuk menyampaikan setiap wahyu yang datang dari Allah kepada umatnya. Sehubungan dengan itu, sebelumnya beliau Nabi Muhammad SAW sering berkhilwat di Gua Hira, baik di siang hari maupun di malam hari, sehingga sampai pada waktunya ketika beliau di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril yang berpakaian serba putih untuk mengajarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, "Bacalah, wahai Muhammad." Beliau Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Hal ini diulang sampai 3 kali berturut-turut. Dan kemudian didekaplah tubuh Nabi Muhammad SAW yang penuh ketakutan sehingga nafas beliau sesak dan keringatnya bercucuran ke seluruh tubuh sampai menggigil kedinginan. Dan akhirnya beliau berkata sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Setelah beliau Nabi menerima ayat-ayat ini, lalu beliau pulang ke rumah menemui istrinya Siti Khadijah.
agar ia mau menyelimuti dirinya yang dalam keadaan menggigil kedinginan. Setelah beliau bangkit kembali sebagaimana semula, lalu beliau menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada istrinya. Dan setelah itu kemudian beliau Nabi diajak oleh Siti Khadijah ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, yang kebetulan ia beragama Nasrani. Siti Khadijah menceritakan kepada pamannya tentang semua peristiwa yang baru dialami oleh suaminya, Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Pamannya menjawab bahwa yang datang kepada suaminya adalah Rohul Kudus, yakni malaikat Jibril. Ia datang dengan membawa wahyu dari Tuhannya. Kemudian pamannya berkata lagi, "Seandainya aku masih muda dan kuat, aku pasti akan menolongmu sekuat tenaga." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya, semua utusan Allah yang datang membawa wahyu, sebagaimana yang engkau bawa dimusuhi oleh kaumnya." Dengan penjelasan-penjelasan dari pamannya tersebut, maka Siti Khadijah merasa gembira dan bertambah yakin terhadap suaminya yang terangkat menjadi seorang nabi dan rasul terakhir. Dan Siti Khadijah berjanji untuk ikut membantu suaminya, baik suka maupun duka dalam melaksanakan tugas kerasulannya. Begitulah seterusnya sampai turun wahyu-wahyu berikutnya. Peristiwa tersebut disebut turunnya wahyu yang pertama pada diri Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Setelah diangkat menjadi rasul terakhir, maka beliau mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat, yaitu berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kegiatan dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan cara diam-diam melalui keluarganya yang terdekat dan sahabatnya yang terdekat, dengan tujuan mereka mau meninggalkan kepercayaannya menyembah berhala, sehingga mereka mengikuti ajaran-ajaran beliau, Nabi, dan menjadi pengikut yang setia. Adapun orang yang pertama kali mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW untuk beriman antara lain dari golongan keluarga yang terdekat Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, putra pamannya, dan Zaid bin Harith, putra angkat beliau Nabi. Dari golongan sahabatnya yang terdekat diantaranya Abu Bakar Siddiq, kemudian disusul oleh Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Safiyah binti Abdul Muttalib, Ummu Fadl bin Harith, Ummu Salamah, Asma binti Abi Bakar, Asma binti Anis, Fatimah bin Khattab, Sumiyah, dan disusul sahabat-sahabat lainnya. Mereka itulah yang memperoleh gelar As-Sabiqunal Awwalun. Artinya, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Dan mereka juga disebut pengikut-pengikut Nabi yang pertama membela dan memperjuangkan syiar Islam. Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam kurang lebih 3 tahun lamanya dengan membawa pengikutnya yang semakin banyak jumlahnya. Maka pada saat itu pula beliau menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan kepada kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dengan datangnya wahyu yang berupa perintah untuk berdakwah secara terang-terangan ini, maka posisi Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya menjadi leluasa dan menyiarkan ajaran Islam ke tengah-tengah kehidupan kaum musyrikin Quraisy. Sekalipun banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapinya, seperti hasutan dan fitnahan Abu Lahab beserta istrinya yang bernama Ummu Jamil, bahwasanya Muhammad adalah penjahat, penipu, pendusta besar, membuat keonaran, tidak berakal sehat, tukang sihir, dan seterusnya. Hasutan itu disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat Quraisy dengan tujuan agar mereka membenci kepada Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Dengan amat keji hasutan dan fitnahan Abu Lahab beserta istrinya terhadap beliau Nabi, maka Allah sangat murka dan mengutuk kepada keduanya.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Begitu juga ejekan dan hinaan Abu Jahal, As bin Wail, Aswad bin Abdul Muttalib, Aswad bin Abi Jahud, Nadlar bin Harith, Hakam bin Abi Al-As, Utayyah bin Khalaq, dan lainnya. Di samping itu pula kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad SAW semakin besar, sehingga mereka sampai melukai tubuh beliau Nabi. Misalkan ketika beliau menyiarkan Islam ke kota Taif yang pertama kalinya, mereka beramai-ramai mengejek sambil melempari tubuh beliau dengan batu-batu besar sehingga tubuh beliau berdarah. Dan begitulah seterusnya kekejaman-kekejaman kaum musyrikin Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Sekalipun banyak ejekan, fitnahan, dan penganiayaan kaum musyrikin Quraisy terhadap beliau Nabi Muhammad serta pengikutnya, namun beliau tetap menyiarkan ajaran Islam kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan dalil yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surat Yusuf ayat 108. Setelah kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, maka beliau sudah dapat mempengaruhi dan merubah sedikit demi sedikit tatanan kehidupan kaum musyrikin Quraisy Makkah, seperti keyakinan, kepercayaan, adat istiadat, moral, dan sebagainya, sehingga terbukti menjadi semakin bertambah besar jumlah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh beliau Nabi beserta pengikutnya kian hari semakin mencekam, karena dengan segala cara dapat dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Sehubungan dengan itu pula beliau Nabi sering mendengar berita dari sahabat-sahabatnya yang baru kembali dari Madinah tentang keadaan penduduk Madinah yang sudah banyak memeluk agama Islam. Bahkan mereka berjanji akan saling tolong-menolong terhadap perjuangan beliau beserta para pengikutnya. Dari berita-berita ini, beliau Nabi segera memerintahkan kepada para pengikutnya untuk secepatnya meninggalkan kota Mekah dan menuju Madinah dengan secara sembunyi-sembunyi serta berangsur-angsur agar kepergiannya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah. Adapun orang-orang pertama meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah antara lain Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, Amir bin Rabi'ah beserta istrinya Abdullah bin Jahaz bersama saudara-saudaranya Zaid bin Khattab, Hunain bin Huzaifah beserta istrinya Waqid bin Abdullah, Talha bin Ubaidillah, Ilyas bin Khattab beserta sanak keluarganya Sa'id bin Zaid, Fatimah bin Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Su'aid Ar-Rumi, Zaid bin Harith, Utsman bin Affan beserta istrinya Walid bin Al-Walid, dan lain-lain sebagainya. Setelah pengikut-pengikut Nabi banyak yang meninggalkan kota Mekah, maka kemudian disusul oleh beliau Nabi bersama dengan sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau menerima perintah dari Allah melalui mimpinya agar secepatnya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, dan akhirnya mereka selamat dan berkumpul bersama dengan beliau Nabi Muhammad SAW di kota Madinah yang aman dan tentram. Di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk tatanan kehidupan masyarakat baru Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh wilayah-wilayah bangsa Arab jahiliyah menjadi kehidupan Islam. Peristiwa itu disebut Hijratun Nabi SAW, artinya berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.